Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada video kali ini kita akan mempelajari peluang bersyarat. Nah, di sini akan kita pelajari terkait peluang bersyarat, kemudian peluang saling bebas, kemudian partisi, dan juga teorema Bayes. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan share apabila video ini bermanfaat, juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi pada setiap video-video pembelajaran baru seperti video kali ini. Oke, kita mulai. Nah, peluang bersyarat. Kita mulai dari peluang kejadian A. Di sini, peluang kejadian A definisinya adalah NA per NS, yakni banyaknya anggota himpunan A per banyaknya anggota himpunan S. Kemudian, peluang bersyarat itu tulisnya seperti ini. Jadi, ini dibacanya peluang A dengan syarat S. Oke, kalau kita menggunakan definisi peluang kejadian A seperti pada peluang kejadian di atas, maka dia sama dengan NA per NS. Kemudian, karena ini peluang kejadian A dengan syarat S, maka PA-nya atau NA-nya berubah menjadi NA iris S. Karena peluang kejadian A bersyarat S itu terjadi apabila elemen A atau anggota A itu sama dengan anggota S. Jadi, yang terjadi itu beririsan. Nah, itu berarti kita tulisnya NA iris S per NS. Nah, kedua ruas, penyebut dan pembilang kita bagi dengan NS. Maka, untuk yang pembilang, dia berubah menjadi peluang kejadian A iris S, kemudian penyebutnya dia berubah menjadi peluang kejadian S, sehingga diperoleh untuk peluang bersyarat jika A dan B adalah dua peristiwa yang terbentuk di ruang sampel S, atau semestanya itu S, maka peluang bersyarat dari B diberikan A didefinisikan sebagai, ini bisa dibaca B diberikan A atau B dengan syarat A. Maka sama dengan peluang A diiris dengan B dibagi dengan peluang A. Untuk peluang kejadiannya antara 0 sampai 1. Nah, jadi di sini dari segi rumusnya ya, kita perhatikan rumusnya. Untuk peluang kejadian B dengan syarat A, maka dia itu penyebutnya adalah peluang kejadian A atau peluang kejadian syaratnya, gitu ya. Oke, dipahami dulu rumusnya. Kita lanjut coba ke contoh soalnya. Nah, di sini, misalkan pada pengundian 2 buah mata dadu, berapakah peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 dengan salah satu mata dadunya adalah 2. Terbayang ya, jadi 2 buah mata dadu, kemudian munculnya mata berjumlah 6. Tapi harus salah satunya 2 mata dadunya. Nah, kita jawab. Pertama, definisikan dulu 2 peristiwa. Ini bebas, mau menggunakan A, B, C, D, sampai Z, terserah. Di sini saya menggunakan A untuk peristiwa munculnya mata dadu berjumlah 6. Kemudian B untuk peristiwa munculnya salah satu mata dadu bermata 2. Nah, di sini berarti kita tentukan dulu NS-nya atau banyaknya anggota dari semestanya. Berarti kan pada pengundian 2 buah dadu, dia banyak anggotanya 36. Karena satu dadunya itu bermata 6, maka kita kalikan dadu pertama kali dadu kedua. Jadi 36 ruang sampel. Nah, kemudian di sini NA-nya. Kita cari sampel-sampel yang memuat peristiwa munculnya mata dadu berjumlah 6. Nah, kita data ternyata diperoleh himpunan A-nya itu himpunan 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Sehingga NA-nya sama dengan 5. Kemudian NB-nya, nah di sini ada 11 titik sampel, maka NB-nya itu 11. Nah, kemudian kita akan mencari peristiwa munculnya mata dadu berjumlah 6 dengan salah satunya adalah bermata 2. Berarti kita mencari A iris B-nya dulu, gitu. Nah, di sini yang berjumlah 6 dan salah satu matanya adalah 2, hanya 2,4 dan 4,2. Sehingga peluang B dengan syarat A sama dengan P A diiris B dibagi PA. Atau bisa juga NA beriris B dibagi NA. Kenapa? Karena ruang sampelnya sama-sama 36. Maka diperoleh 2 bagi 5 sama dengan 0,4. Begitu ya. Jadi, untuk menghitung peluang
bersyarat ini sebenarnya bisa kita sederhanakan. Kalau titik sampel dari semestanya itu sama, ini bisa langsung tidak peluang dibagi peluang, tapi bisa langsung banyaknya anggota dari irisannya dibagi banyaknya anggota dari syaratnya. Gitu. Jadi hasil akhirnya N A diiris B dibagi NA. Oke, selanjutnya di sini perhitungan peluang bersyarat. Kita perhatikan dulu untuk peluang kejadian A jika B telah terjadi, atau dengan kata lain peluang A bersyarat B, maka kan dia peluang A iris B dibagi peluang B kan. Nah, kita ubah dia menjadi peluang A iris B sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat B. Nah, untuk yang kejadian B dengan syarat A pun demikian gitu. Jadi coba kita ubah dulu. Nah, diperoleh peluang A diiris B sama dengan peluang A dikali peluang B diiris A. Jadi di sini peluang A diiris B bisa jadi dua rumus ini. Nah, ini bisa kita gunakan dalam perhitungan, atau kalau kasusnya memuat 3 buah kejadian, ini bisa menggunakan rumus peluang A1 diiris A2 diiris A3 sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 dengan syarat A1 dikali peluang A3 dengan syarat A1 iris A2 gitu. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, di sini terdapat sebuah kotak berisi 20 buah kelereng, 8 diantaranya berwarna merah. Jika diambil 3 kelereng secara acak, satu persatu tanpa pengembalian, maka tentukanlah peluang bahwa seluruh kelereng yang terambil adalah merah. Nah, ini dibayangkan dulu, ada sebuah kotak, ada kelerengnya, 20 buah, kemudian kita akan mengambil 3 kelereng secara acak. Nah, kita akan menentukan seluruh kelereng yang kita ambil warnanya merah. Oke, kita jawab. Pertama, definisikan dulu peristiwanya. Ini saya gunakan A, B, dan C. A itu untuk peristiwa pertama, pengambilan pertama, dan mendapatkan kelereng merah. Yang B juga sama, kelereng merah pada pengambilan kedua. Kemudian yang C, terambilnya kelereng merah pada pengambilan ketiga. Nah, di sini maka kita akan gunakan rumus yang tadi, itu ya, peluang A diiris B diiris C. Karena kita inginnya semuanya terjadi kan. Nah, untuk yang pertama, peluang A ini mudah. Kita perhatikan ada berapa kelereng merahnya di dalam kotak? 8 kan dari 20. Maka PA-nya adalah 8 dibagi 20. Kemudian, PB dengan syarat A, berarti saat A-nya sudah terjadi ya. Jadi, satu kelereng sudah diambil dan warnanya itu merah. Berarti tersisa 19 kelereng di dalam kotaknya. Dan warna merahnya tinggal 7. Maka PB dengan syarat A itu 7 dibagi 19 gitu. Jadi pengambilan kedua pun kita berasumsi yang terambil kelereng merah ya. Maka dari situ 2 kelereng merahnya sudah terambil pada pengambilan kedua. Dan kelereng yang tersisa tinggal 18. Maka di sini peluang C saat A dan B-nya sudah terjadi, dia tinggal 6 dibagi 18. Oke, jadi kita langsung kalikan semuanya. Kita peroleh 14 per 285. Gitu. Jadi di sini pengambilannya tanpa pengembalian. Gitu. Jadi yang pertama ngambil, dapat merah. Kemudian merahnya berkurang kan. Ambil lagi, dapat merah lagi. Berkurang lagi. Kemudian ambil lagi, dapat merah lagi. Itu yang ingin kita cari di soal contoh 2 ini. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian selanjutnya adalah peluang saling bebas atau independen. Nah, di sini dua peristiwa dikatakan saling bebas itu jika terjadinya peristiwa yang satu tidak dipengaruhi oleh terjadinya peristiwa yang lain gitu. Jadi A dan B-nya saling bebas, maka di sini peluang A dengan syarat B-nya tetap peluang A. Peluang B dengan syarat A-nya juga tetap peluang B. Kemudian peluang A iris B-nya adalah peluang A dikali peluang B bersyarat A. Kemudian peluang B iris A-nya juga peluang B dikali peluang A bersyarat B. Gitu. Dan ada definisinya. Di sini definisi peluang saling bebas, 3 buah peristiwa A, B, dan C dikatakan saling bebas jika dan hanya jika dipenuhi persyaratan berikut. Yang pertama,
Bagian A-nya peluang A diiris B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi tadinya kan seperti yang sebelah kiri nomor 2 nih. Tapi karena PB dengan syarat A-nya sama dengan PB, berarti kita tinggal tulis seperti yang di definisi nomor 1A. Begitu seterusnya sampai 1C. Kemudian untuk yang 3 buah kejadian atau lebih juga sama. Jadi peluang saling bebas itu, peluang irisannya adalah perkalian dari peluang-peluang kejadian yang terlibat. Gitu ya. Oke, langsung kita ke contohnya. Di sini disajikan beberapa kejadian pada pengundian sebuah mata uang sebanyak 3 kali. Jadi satu mata uang sebanyak 3 kali. Berarti dia akan muncul angka atau muncul gambar. Kejadian B itu kejadian munculnya angka pada pengundian pertama. Kemudian kejadian C munculnya angka pada pengundian kedua. Kejadian D, kejadian munculnya tepat 3 angka. Pertanyaannya, apakah B dan C saling bebas? Kemudian apakah B dan D juga saling bebas? Nah, kita akan cek. Pertama, definisikan dulu ruang sampelnya. Dari pengundian satu koin sebanyak 3 kali, maka terdapat 8 titik sampel. Jadi di sini NS-nya sama dengan 8. Kemudian untuk kejadian B, nah di sini munculnya angka pada pengundian pertama. Berarti ada 4 titik sampel, maka NB-nya sama dengan 4. Kemudian yang C, munculnya angka pada pengundian kedua. Ini juga sama, ada 4, berarti NC sama dengan 4. Nah, untuk yang D, kejadian munculnya tepat 3 angka, maka ND-nya sama dengan 1. Oh, ini salah, harusnya ND. Kemudian, karena kita diminta untuk memeriksa apakah B dan C saling bebas, maka kita harus mencari dulu atau mendata dulu titik sampel dari B diiris dengan C. Nah, di sini ada B diiris dengan C sama dengan 2. Jadi ini kejadian saat munculnya angka pada pengundian pertama juga pengundian kedua. Kemudian juga B iris D, berarti munculnya angka pada pengundian pertama dan tepat 3 angka. Sudah didata semuanya, selanjutnya. Nah, apakah B dan C saling bebas? Pertama, kita harus cari dulu peluang dari kejadian B. Ya, NB dibagi NS. Berarti 4 dibagi 8, sama dengan 1/2. Kemudian, juga PC. PC-nya NC per NS. Jadi, 4/8 sama dengan 1/2. Kemudian, P, B iris C. Berarti N, B iris C per NS. Sama dengan 2/8 sama dengan 1/4. Nah, kemudian kita tinggal kalikan peluang B dan peluang C-nya. Nah, di sini karena PB dikali dengan PC-nya sama dengan setengah kali setengah, which is itu adalah 1/4, dan ternyata PB dikali PC-nya itu sama dengan PB iris C, maka jika sama, kesimpulannya adalah B dan C-nya saling bebas. Jadi saat mereka sama, dia saling bebas gitu ya. Oke, selanjutnya soal yang B, apakah B dan D-nya juga saling bebas? Dengan cara yang sama dengan poin A, di sini berarti PB-nya dulu setengah, kemudian PD-nya juga 1/8, kemudian PB diiris D 1/8, kemudian PB dikali PD-nya, ternyata jawabannya 1/16. Nah, kita bandingkan, ternyata saat dibandingkan, PB dikali PD itu tidak sama dengan PB diiris D. Kalau tidak sama, berarti B dan D-nya tidak saling bebas. Gitu ya. Jadi, ini pure, kita tinggal lihat apakah hasil kali dari peluang setiap kejadiannya sama dengan peluang kejadian irisannya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, kita masuk ke partisi. Di sini definisi dari partisi, saat ada peristiwa B1, B2, B3 sampai BK ada di dalam ruang sampel S, peristiwa-peristiwa tersebut disebut partisi apabila memenuhi yang pertama, BI diiris dengan BJ-nya himpunan kosong. Kemudian penjumlahan dari seluruh daerah BI dari
I1 sampai dengan K itu sama dengan semestanya. Kemudian peluang dari BI itu besar dari 0 untuk semua I-nya anggota 1, 2, 3, sampai K. Nah, untuk lebih jelasnya ini ilustrasinya. Nah, jadi ada suatu kejadian di sini, K kejadian, kemudian mereka tidak saling beririsan, jadi B1 dan B2 tidak punya irisan, begitupun sampai dengan BK. Kemudian B1 hingga BK-nya jika dijumlahkan seluruhnya itu menghasilkan S gitu. Jadi benar-benar S ini dipartisi menjadi K bagian gitu. Kemudian peluang setiap bagiannya juga lebih dari 0. Oke, langsung ke contohnya. Pada pengundian sebuah dadu, misalkan A, itu kejadian munculnya angka 1, 3, 5. Kemudian B, munculnya angka 2, 4. Kemudian C, munculnya angka 6. Kemudian D, munculnya angka 1 dan 4. Nah, kita dapat katakan di sini A, B, dan C membentuk partisi pada S. Jadi A, B, dan C di sini jika kita lihat tidak ada irisannya ya. A, B, dan C tidak ada anggota yang sama. Kemudian kalau kita jumlahkan A, B, dan C, dia menghasilkan ruang sampel S, yakni munculnya mata dadu 1 hingga 6, lengkap. Gitu. Jadi A, B, dan C membentuk partisi di S. Nah, kemudian kita bisa katakan juga jika A, B, dan D tidak membentuk partisi pada S. Ya, karena D itu beririsan dengan A dan B. Juga kalau A, B, dan D, berarti titik sampel 6 itu belum muncul. Jadi kalau dijumlahkan pun tidak akan menghasilkan S atau ruang sampel pengundian dadunya. Gitu. Oke, lanjut lagi ke teorema. Nah, di sini jika peristiwa-peristiwa B1, B2, B3 pada S disebut partisi pada ruang sampel S, maka peluang dari peristiwa A sembarang dari S adalah, jadi peluangnya itu adalah sigma. Sigma itu penjumlahan dari peluang BI dikali peluang A dengan syarat BI. I-nya dari 1 hingga K. Nah, ini contohnya, ilustrasi lebih jelasnya. Jadi di sini ada suatu A termuat dalam partisi-partisi yang dibentuk di ruang sampel S. Nah, definisi peluang A-nya seperti pada layar. Jadi penjumlahan dari irisan A dengan B1, A dengan B2, A dengan B3, hingga A dengan BK. Oke, jika teorema kita harus buktikan dulu apakah ini benar. Nah, yang pertama kita mulai dari A. A-nya kita perhatikan dia jelas sekali A itu dibentuk dari irisan A dengan B1, digabung irisan A dengan B2, digabung irisan A dengan B3, hingga irisan A dengan BK. Nah, kemudian kita coba peluangnya. Peluang A-nya berarti adalah peluang A diiris B1, karena digabung berarti dijumlah ya, dengan peluang A ditambah B2, dijumlahkan lagi dengan peluang A ditambah B3, terus hingga penjumlahan dengan peluang A iris BK. Nah, selanjutnya kita dapat persingkat penulisannya. Apabila penjumlahan berarti dia adalah sigma, gitu ya, sigma dari peluang A diiris BI, di mana I-nya adalah 1 hingga K, gitu. Jadi indeksnya kita ganti dari 1 hingga K. Jadi yang baris kedua sama dengan yang baris ketiga. Nah, kemudian di sini diperoleh karena tadi peristiwa saling bebas itu katanya peluang A iris BI-nya diubah menjadi peluang BI dikali peluang A dengan syarat BI. Oke, selanjutnya teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini membahas tentang peluang dari BR dengan syarat A. Jadi teorema Bayes ini membahas tentang peluang bersyarat di partisi. Nah, di sini jika peristiwa-peristiwa B1, B2, B3 hingga BK adalah partisi pada S dan A adalah peristiwa sembarang pada S, maka peluang BR dengan syarat A itu didefinisikan seperti di layar. Oke, kita buktikan dulu ya. Kita mulai dari definisi peluang bersyarat gitu. Jadi saat kita memiliki P, BR bersyarat A, maka peluang BR diiris A dibagi peluang A. Ini yang paling awal banget, dibuka lagi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa ganti yang pembilangnya menjadi yang tadi definisinya apabila ada peluang irisan.
Kemudian yang bawah itu peluang A, tadi yang A-nya di dalam partisi, tinggal diganti juga dengan teorema sebelumnya, maka diperoleh rumusnya sama dengan di teorema Bayes. Jadi ini sudah penggabungan dari seluruh teorema yang tadi kita bahas tentang partisi. Oke, langsung kita ke contoh soal. Terdapat 3 kotak identik yang diberi label K, L, dan M. Nah, di setiap kotak berisi seperti pada soal. Kemudian kita diminta untuk yang pertama, tentukan peluang terambilnya bola berwarna putih. Berarti yang A bebas ya dari kotak yang manapun. Kemudian kalau yang B, peluang bola berwarna putih tapi dari kotak L. Oke, kita langsung coba data dulu. Peristiwanya yang pertama, A-nya apabila terambilnya bola berwarna putih. Kemudian K-nya, peristiwa terambilnya bola dari kotak K. Kemudian L-nya, peristiwa terambilnya bola dari kotak L, juga M, peristiwa terambilnya bola dari kotak M. Kita data dulu, berarti kalau gitu PK-nya adalah 1/3, karena kotaknya ada 3, jadi kalau kita ambil dari kotak K, berarti 1/3, gitu ya. PL-nya juga sama, PM-nya juga sama, gitu. Selanjutnya, peluang A dengan syarat K, maksudnya apa? Peluang terambilnya bola putih, tapi dari kotak yang K. Maka kita perhatikan di kotak K ada berapa bola putih? Ada 6. Kemudian ada berapa bola totalnya di kotak K? Ada 10. Maka jawabannya peluang A dengan syarat K-nya 6/10 sama dengan 3/5. Kemudian peluang A dengan syarat L, berarti bola putih di kotak L ada 12. Kemudian seluruh bolanya ada 14, maka 12/14 sama dengan 6/7. Nah, terakhir peluang A dengan syarat M di sini 8 bola putih dari 16 bola di kotak M, maka 8/16 sama dengan 1/2. Sudah kita data, kemudian selanjutnya kita akan menentukan peluang-peluang yang ditanyakan. Oke, yang pertama, peluang terambilnya bola berwarna putih. Nah, di sini berarti kita mencoba untuk mencari peluang kejadian dari A. Gitu. Yang pertama, peluang kejadian dari A apabila diambilnya dari kotak yang K, kemudian kotak yang L, kemudian kotak yang M. Beberapa perhitungan peluang yang sudah kita lakukan tinggal kita masukkan langsung, berarti 1/3 dikali 3/5 ditambah 1/3 dikali 6/7 ditambah 1/3 dikali 1/2. Maka hasilnya 1/5 ditambah 2/7 ditambah 1/6. Jawaban akhirnya mendekati 0,65. Nah, ini sebenarnya 0,65 sekian, tapi dibulatkan jadi 2 desimal, maka tandanya bukan sama dengan, tapi tanda sama dengan bergelombang. Itu dibacanya mendekati. Oke, selanjutnya soal yang B. Di sini, jika bola yang terambil berwarna putih, berapakah peluang bola tersebut berasal dari kotak L? Nah, di sini kita akan gunakan peluang dari L dengan syarat A. Maka dia sama dengan peluang L dikali peluang A dengan syarat L dibagi dengan peluang A. Oke, jawabannya tinggal kita masukkan 1/3 dikali 6/7 dibagi 0,65. Maka dia mendekati 0,44 gitu ya. Oke. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan juga dapat dipahami. Jangan lupa banyak berlatih. Jadi beberapa teorema yang telah kita bahas tadi itu akan lebih dapat dipahami apabila dibarengi dengan latihan soal. Jadi jangan lupa berlatih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.